SDA kita. Para mafia ini berpikir mereka sudah sangat aman di sana. Mereka pikir hukum Indonesia tidak akan bisa menyentuh apartemen mewah mereka di Orchard Road yang harganya ratusan miliar rupiah, tempat mereka biasa bersulang sampahnya merayakan keberhasilan merampok tanah air sendiri. Mereka lupa, kalau di bawah kepemimpinan Prabowo, kedaulatan itu bukan cuma soal menjaga perbatasan darat, tapi juga soal menjaga setiap rupiah yang menjadi hak rakyat. Purbaya langsung memerintahkan tindakan hukum sita total. Kalimatnya tegas, lugas, tanpa kompromi. Ambil semuanya, jangan sisakan sepeser pun untuk modal mereka kabur ke negara lain. Proses pembekuan rekening ini berjalan sangat cepat, secepat kilat menyambar di siang bolong. Ketika perintah itu dieksekusi, sistem perbankan Singapura terpaksa mengunci akun-akun milik daftar hitam tersebut. Bayangkan kepanikan para mafia itu. Pagi hari mereka masih memesan sarapan mewah, siang harinya saat mau bayar pakai kartu debit hitam mereka, mesin EDC-nya berbunyi decline. Rekening diblokir, aset properti disegel secara administratif, dan paspor mereka masuk daftar cekal internasional. Mereka mendadak jadi gelandangan elit yang terjebak di negeri orang, tidak bisa pulang ke Indonesia karena sudah ditunggu borgol, dan tidak bisa lari ke luar negeri karena uangnya sudah disita habis oleh Purbaya. Inilah bentuk konkret dari penegakan hukum yang humanis untuk rakyat, tapi sangat pedas dan mematikan untuk para pengkhianat bangsa. Uang triliunan rupiah yang selama ini dinikmati oleh segelintir orang serakah, sekarang dipaksa balik kandang ke pangkuan Ibu Pertiwi. Purbaya membuktikan bahwa dengan keberanian dan kecerdasan taktik, kita bisa meruntuhkan tembok arogansi negara tetangga yang selama ini meremehkan kita. Kita bukan lagi bangsa yang bisa didikte oleh kepentingan modal asing atau disetir oleh negara sekecil titik di peta. Gebrakan sita total ini benar-benar membuka mata kita semua bahwa kalau pemimpinnya punya nyali dan menterinya punya otak, tidak ada yang mustahil di dunia ini. Sekarang, melihat bagaimana tentakel penyelundupan timah dan nikel ini dipotong habis oleh Pak Purbaya, pergerakan kita tidak boleh berhenti di sini. Kita harus terus mengawal aliran uang rakyat ini agar benar-benar sampai ke dompet masyarakat bawah. Nah, sekarang ini saya mau melempar pertanyaan lagi ke kalian semua yang punya pemikiran kritis. Menurut kalian sektor komoditas apa lagi selain nikel dan timah yang paling rawan diselundupkan dan harus segera diaudit total oleh Pak Purbaya? Apakah sektor kelapa sawit, batu bara, atau hasil laut kita? Tulis analisis tajam kalian di kolom komentar, biar para mafia di luar sana tahu kalau rakyat Indonesia sudah cerdas dan mengawasi setiap langkah mereka. Perang psikologis di meja negosiasi ketika Purbaya membuat petinggi finansial Singapura pucat pasi. Ayo kita gas lagi bos, jangan kasih jeda, karena tensi pertempuran finansial ini justru sedang mencapai titik didih paling panas. Setelah kita bongkar jalur tikus penyelundupan SDA di bagian kedua, sekarang kita masuk ke ruang VIPE. Tempat di mana perang psikologis tingkat tinggi terjadi antara Menkeu Purbaya dan para petinggi otoritas finansial Singapura. Bayangkan sebuah ruang rapat yang dingin, formal, penuh dengan aroma parfum mahal dan gengsi diplomatik. Di satu sisi meja, duduk para bankir senior dan pejabat regulasi Singapura dengan senyum meremehkan yang khas. Mereka berpikir Menteri Keuangan Indonesia yang datang kali ini sama saja dengan yang sebelum-sebelumnya. Bisa ditenangkan dengan janji investasi, bisa diredam dengan bahasa hukum yang berbelit-belit, atau digertak sedikit pakai isu stabilitas ekonomi regional. Namun mereka salah besar. Mereka lupa kalau Purbaya datang bukan sebagai sales yang sedang mencari investor, melainkan sebagai eksekutor yang membawa mandat langsung dari ketegasan fisik Presiden Prabowo. Purbaya duduk, tidak menyentuh kopi mahal yang disajikan, lalu langsung melempar sebuah map tebal berwarna hitam ke tengah meja. Brak, suaranya tidak keras, tapi gemap psikologisnya bikin AC ruangan terasa mati mendadak. Purbaya langsung to the point, tanpa basa-basi nanya kabar atau cuaca. Dia bilang, di dalam map itu ada daftar 500 nama warga negara Indonesia yang menyimpan dana ilegal hasil kejahatan lingkungan dan korupsi di bank kalian. Saya kesini bukan untuk berdiskusi apakah data ini valid atau tidak. Saya kesini untuk memberitahu kalian, buka berangkasnya sekarang atau kita pakai cara yang tidak nyaman. Mendengar itu, para petinggi finansial Singapura langsung pasang benteng pertahanan klise mereka. Mereka mulai menceramah tentang regulasi kerahasiaan bank, jaminan privasi nasabah internasional, dan bagaimana sistem hukum mereka melindungi aset dari intervensi politik luar negeri. Intinya, mereka mau bilang, duit ini sudah masuk wilayah kami, jadi sudah jadi hak kami untuk melindungi. Siasat lama yang selalu berhasil bikin pejabat Indonesia zaman dulu pulang dengan tangan hampa sambil gigit jari. Tapi di depan Purbaya, ceramah hukum itu rasanya seperti anak TK yang mencoba mengajari profesor matematika.
Purbaya cuma tersenyum tipis, senyuman pedas penuh sindiran yang bikin jantung lawan berdegup kencang. Purbaya kemudian mengeluarkan gertakan balasan yang sangat taktis dan mematikan. Dia memanfaatkan kerjasama internasional yang selama ini sengaja dicuekin oleh mereka. Purbaya